Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Bahasa yang menjadi identitas dan sarana komunikasi utama bagi bangsa Indonesia. Mari kita eksplorasi sejarah, perkembangan, dan status bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Simak terus. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Sebelum bahasa Indonesia muncul, berbagai bahasa daerah digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi di wilayah-wilayah berbeda. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan berbagai suku bangsa, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Peran penting bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan di wilayah Nusantara tidak bisa kita abaikan. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan oleh para pedagang waktu itu untuk berinteraksi dengan penduduk setempat. Kemudian hal ini menyebabkan bahasa Melayu menjadi lingua franca di wilayah Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak lepas dari peran para tokoh dan peristiwa sejarah. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II menjadi momen bersejarah dalam upaya menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia berikrar untuk satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yang kemudian menjadi landasan bagi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia atau dikenal dengan BPIPKI menyatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Republik Indonesia. Pada saat itu bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai bahasa persatuan dan menjadi simbol kemerdekaan bagi Indonesia. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Pengakuan ini memberikan status tinggi pada bahasa Indonesia dan menegaskan perannya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pengantar dalam kegiatan pemerintahan, administrasi, hukum, media massa, dan komunikasi lainnya. Hal ini memungkinkan berbagai etnis dan kelompok sosial dari seluruh Indonesia dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan mudah tanpa hambatan bahasa. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki begitu banyak bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia adalah solusi untuk menyatukan perbedaan ini semua. Bahasa Indonesia adalah lambang persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dari sejarah hingga perkembangan dan statusnya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini terus mengikuti perjalanan sejarah Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dan memperkaya budaya kita. Jadi mari terus kita junjung tinggi bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda yang ketiga. Ya, kita junjung bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nemo.